Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan bersemangat ya. Berjumpa lagi dengan saya, Ira. Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelajaran jarak jauh, bukan? Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Setelah menyimak video ini, diharapkan pertama, kita mampu menelaah konsep multimedia dalam pembelajaran. Kedua, kita mampu menganalisis jenis dan aspek dalam meningkatkan pembelajaran dengan media visual, audio, dan video. Ketiga, kita mampu menelaah contoh model pembelajaran yang telah terintegrasi dengan multimedia. Pembahasan yang pertama yaitu multimedia pembelajaran. Menurut Richard, multimedia adalah presentasi materi menggunakan kata-kata dan gambar-gambar. Multimedia dalam pembelajaran menggabungkan berbagai media seperti teks, gambar, video, dan audio untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Untuk mengoptimalkan penggunaan multimedia, kita harus memahami literasi multimedia. Yang pertama, literasi audio dan video. Mampu memahami dan memproduksi konten audio dan video yang bermakna. Kedua, literasi teks. Mampu memahami dan menulis teks informasi dengan baik. Dan yang ketiga, literasi visual. Mampu menafsirkan dan menciptakan konten visual untuk mengkomunikasikan ide dengan jelas. Pembahasan yang kedua yaitu peningkatan kualitas pembelajaran dengan multimedia. Multimedia merupakan salah satu produk teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara efektif. Nina Sanjaya menyebutkan 4 unsur multimedia, yaitu audio, visual, tekstual, dan audiovisual. Penggunaan multimedia memungkinkan kita meningkatkan kemampuan, kepribadian, dan tanggung jawab. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu meningkatkan pembelajaran dengan audio. Menggunakan audio dalam pembelajaran memiliki beberapa keuntungan, antara lain, pertama, tersedia dan mudah digunakan. Sebagian besar peserta didik memiliki perangkat untuk memutar audio, seperti CD player atau MP3 player. Yang kedua, murah dan mudah disimpan. Setelah perangkat dibeli, tidak ada biaya tambahan, dan file audio dapat dihapus dan digunakan kembali. Yang ketiga, merangsang imajinasi dan memberikan pesan lisan, yaitu cocok untuk peserta didik dengan keterbatasan membaca. Namun, audio juga memiliki keterbatasan seperti masalah hak cipta, kesulitan dalam memantau perhatian, dan kecepatan penyajian informasi yang tepat. Pembahasan yang keempat yaitu meningkatkan pembelajaran dengan video. Video sangat efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik. Keuntungan penggunaan video antara lain, pertama, gerakan dan dramatisasi. Video bergerak dapat menggambarkan konsep-konsep kompleks seperti hukum gerak Newton. Kedua, pengamatan bebas resiko. Peserta didik dapat mengamati peristiwa berbahaya seperti letusan gunung berapi dalam lingkungan yang aman. Ketiga, penyelesaian masalah dan pemahaman budaya. Video dapat digunakan untuk mempresentasikan situasi yang belum terselesaikan dan membantu peserta didik mengembangkan apresiasi terhadap budaya lain. Namun, video juga memiliki keterbatasan seperti kecepatan tetap dan ketidakcocokan dengan topik tertentu. Guru harus mempertimbangkan faktor-faktor ini saat memilih dan merencanakan pembelajaran yang menggunakan video. Pembahasan kelima yaitu meningkatkan pembelajaran dengan teks. Teks adalah salah satu sumber belajar yang paling umum dalam pembelajaran. Keuntungan penggunaan teks antara lain, pertama, ketersediaan dan fleksibel. Materi teks dapat ditemukan dalam berbagai topik dan format. Kedua, portabilitas dan kemudahan penggunaan. Bahan teks dapat dengan mudah dibawa dan digunakan di mana saja. Namun, teks juga memiliki keterbatasan seperti tingkat bacaan yang tidak sesuai dengan semua peserta didik dan kosakata yang kompleks. Pembahasan keenam yaitu meningkatkan pembelajaran dengan visual. Visual adalah komponen penting dalam pengajaran karena membantu memperjelas dan mengkomunikasikan ide-ide yang abstrak. Keuntungan penggunaan visual antara lain, pertama, ketersediaan dan interaktivitas. Media visual tersedia di banyak materi pendidikan dan sangat interaktif. Kedua, mudah digunakan dan murah.
Media visual dapat digunakan oleh semua peserta didik dan tersedia dengan biaya rendah. Namun, visual juga memiliki keterbatasan seperti hanya menampilkan dua dimensi, terlalu banyak teks dalam satu visual, dan terkadang memerlukan perangkat keras yang besar. Jadi, itulah materi tentang meningkatkan pembelajaran dengan multimedia. Semoga teman-teman semua semakin semangat untuk mengeksplorasi pembelajaran dengan multimedia ya. Sampai jumpa dan tetap semangat.